Perkenalkan, nama saya Dava Mianda Putri. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari kegiatan 7.1. Di antara larutan yang diperiksa, larutan manakah yang mengandung zat terlarut berupa senyawa ionik dan senyawa kovalen? Jawabannya, senyawa ionik atau elektrolit kuat merupakan larutan elektrolit tinggi yang memiliki derajat ionisasi yang mendekati 1. Berarti, zat terlarut hampir semuanya terionisasi. Berdasarkan video tersebut, contoh dari senyawa ionik yaitu larutan garam. Yang kedua yaitu senyawa kovalen. Senyawa kovalen atau elektrolit lemah merupakan elektrolit yang memiliki derajat ionisasi yang jauh di bawah 1 dan zat terlarut yang berubah menjadi ion hanya sedikit. Senyawa kovalen atau elektrolit lemah menghantarkan listrik dengan kurang baik. Berdasarkan video tersebut, yang termasuk dalam senyawa kovalen yaitu jeruk, maizol, air, dan cuka. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erin Halan kelas 5. Jadi saya akan menjawab dan menjelaskan di kegiatan 7.1 di nomor 4. Pertanyaannya adalah, lakukan pengujian daya hantar terhadap serbuk garam dapur yang kering, kemudian bandingkan dengan larutan garam dapur. Mengapa serbuk garam dapur tidak dapat menghantar listrik? Jawabannya adalah, lampu LED akan menyala ketika paku besi dicelupkan ke dalam larutan garam dapur, tetapi tidak akan menyala ketika disentuhkan ke serbuk garam dapur. Serbuk garam dapur yang kering tidak menghantar listrik, karena ion-ion dalam garam dapur tidak dapat bergerak bebas. Garam dapur adalah senyawa ionik. Senyawa ionik terdiri dari ion positif yaitu kation dan ion negatif yaitu anion yang terikat melalui gaya tarik elektrostatik. Dalam bentuk padat atau kering, ion-ion dalam garam dapur terikat kuat dalam struktur kristal. Mereka tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak ada arus listrik yang dapat mengalir. Ketika garam dapur dilarutkan dalam air, ion-ion akan terpisah atau disosiasi dan bergerak bebas. Ion-ion ini dapat membawa muatan listrik, sehingga larutan garam dapur dapat menghantar listrik. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Jendeluji. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 halaman 220. HCl cair tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa jawabannya B. HCl cair tidak terionisasi, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi. Penjelasannya, molekul HCl terikat secara kovalen, artinya elektron dibagi antara atom hidrogen dan klorin, bukan sepenuhnya ditransfer. Oleh karena itu, tidak ada ion bebas untuk membawa muatan listrik. Ketika HCl dilarutkan dalam air, molekul HCl terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Air bertindak sebagai pelarut, memisahkan ion-ion ini dan memungkinkan mereka bergerak bebas. Ion-ion bebas ini kemudian dapat membawa muatan listrik, sehingga larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reti Tismario Lizaratu dari kelas 11-7. Di sini saya akan membacakan soal kimia halaman 220 nomor 2. Larutan A dan larutan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A, sedangkan apabila larutan B diuji, maka lampu tidak menyala, tetapi ada gelambung-gelambung gas pada elektrodenya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Larutan A elektrolit kuat dan larutan B non-elektrolit. B. Larutan A non-elektrolit dan larutan B elektrolit kuat. C. Jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. D. Jumlah ion pada larutan A lebih sedikit daripada jumlah ion pada larutan B. Jumlah ion di banyak larutan tidak dapat dibandingkan. Jawabannya C.
jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. Alasannya, semakin banyak jumlah ion di dalam larutan lampan yang menyala lebih terang, itu semakin banyak. Dalam soal diberitahukan lampu menyala miliknya larutan A. Sekian dari presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Graciela Saviola Mbembe. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 3. Baik, soalnya dari percobaan daya hantar listrik, beberapa larutan dalam air diperoleh dari data berikut. Larutan P, nyala lampu menyala, gelembung gas banyak. Larutan Q tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Larutan R menyala, gelembung gas banyak. Larutan S redup, gelembung gas banyak. Larutan T tidak menyala, gelembung gas sedikit. Pernyataan yang benar adalah, menurut saya, pernyataan yang benar dari soal tersebut adalah B, yaitu larutan Q non-elektrolit. Alasannya, larutan P menyala banyak. Ini menunjukkan bahwa larutan ini mengandung banyak ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan ini bisa jadi elektrolit kuat. Yang kedua, larutan Q tidak menyala dan tidak ada aliran. Ini menunjukkan bahwa larutan ini tidak mengandung ion atau sangat sedikit ion, yang berarti larutan ini adalah non-elektrolit. Yang ketiga, larutan R menyala banyak. Ini menunjukkan bahwa larutan ini juga mengandung banyak ion yang menghantarkan listrik. Larutan ini bisa jadi elektrolit kuat. Yang keempat, larutan S menyala redup dan banyak. Meskipun banyak, daya hantar listriknya lebih rendah atau tidak menyala terang, menunjukkan larutan ini adalah elektrolit lemah. Yang kelima, larutan T tidak menyala dan sedikit aliran. Ini juga menunjukkan larutan yang sangat sedikit mengandung ion, yang membuatnya non-elektrolit. Dengan demikian, jawaban yang benar tadi adalah B, Q non-elektrolit. Perkenalkan, saya Elpides Foseda. Saya akan menjelaskan soal di buku kimia kelas 11, yaitu halaman 220, nomor 4 dan nomor 5. Jadi, untuk soal nomor 4, di antara pasangan senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak mengantarkan listrik, tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat mengantarkan listrik adalah. Jadi, berdasarkan sumber yang berasal tabel dari sumber yang saya cari, yaitu YouTube dan Google Scholar, itu menerangkan atau menjelaskan bahwa dari pernyataan tersebut, senyawa tersebut termaksud dalam senyawa ion. Jadi yang termaksud dalam senyawa ion yaitu senyawa yang termaksud dalam golongan 1. Nah, di sini dari opsi-opsi yang ada dari opsi A, B, C, dan E, yang termaksud dalam golongan 1 yaitu opsi B, yaitu KCl dan NaCl. Jadi KCl itu bila dalam keadaan padat itu tidak dapat mengantarkan listrik, sedangkan NaCl jika dalam keadaan larut atau cair dapat mengantarkan padat. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, senyawa H2SO4 di dalam larutan berair akan terionisasi dengan reaksi. Jadi H2SO4 akan terionisasi dengan senyawa 2H SO4-. Mengapa? Jadi pada dasarnya itu suatu senyawa itu muatannya itu 0. Nah, jadi supaya dua-duanya netral atau seimbang, jadi dua-duanya harus memiliki senyawa yang sama. Jadi di sini mengapa dia terionisasi dengan 2H+ dan SO4 2-. Jadi di sini di depannya tadi koefisiennya itu adalah H2. Jadi untuk H2-nya itu kita kali dengan 2H+. Jadi 2H+. Jadi 2H
2+. Nah, jadi 2H2+ itu kita kali dengan H+. Plusnya ini 1. Jadi ketika dikali dengan 2 jadinya 2+. Jadi pangkatnya itu atau muatan senyawanya itu 2+. Nah, sehingga setara dengan SO4 2-. Nah, ketika disetarakan hasilnya 0. Jadi di sini jawaban yang paling tepat yaitu H2SO4 2H plus 2H plus SO4 2-. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu A. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas, karena di sini saya hanya mencoba untuk menjelaskan karena saya sendiri juga masih dalam proses belajar. Mohon dimengerti atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih.